Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan.
dan berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tidak khawatir akan masa depan kami. Ajar kami untuk selalu berpengharapan penuh hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau turut campur tangan di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar Engkau perlancar dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Dan terlebih Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat marifat lebih dan lebih lagi Engkau turunkan atasnya Tuhan Yesus. Biar apa yang ia sampaikan itu boleh benar-benar berasal dari Engkau. Dan setiap kami yang mendengarkannya itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua. Dan terlebih boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin? Amin. Amin. Mari kita bersuka lebih dan lebih lagi di dalamnya. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar, amin? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua.
dalam Dia. Amin. Baik, selanjutnya kita sebentar lagi akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu sempurna Tuhan. Begitu ajaib kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hati kami tenang saat berada di dekat-Mu. Kaulah jawaban hidup kami Tuhan. Ku tenang
dengan tangan-Mu menopang dalam kehidupan kami. Bukan dengan kuat kami, gagah perkasa kami, tapi Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti ya Tuhan. Bukakan setiap mata rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan. Kita kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Matius 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah? Karena Tuhan kita adalah Raja Damai. Dia adalah yang membawa kedamaian ke dunia ini, mendamaikan kita dengan Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan kedamaian, yaitu memperdamaikan kita dengan Allah. Supaya firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Berarti kita sebagai anak-anak Allah, kita selalu membawa kedamaian, bukan membawa keonaran. Kita sebagai anak-anak Allah, dimanapun kita berada, di situ ada kedamaian. Mari kita lihat, kenapa sih Tuhan menginginkan kita membawa damai? Karena Tuhan inginkan kerukunan dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin ada perpecahan di dalam keluarga Allah, di dalam umat-umat Tuhan yang ada. Karena Tuhan datang membawa kedamaian. Tuhan inginkan adanya kedamaian, sukacita di dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Jadi yang dikatakan kita sebagai pendamai, dimanapun kita berada, boleh menciptakan suasana yang baik, suasana yang tenang, suasana yang menyenangkan. Kita dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga Allah dan di bumi supaya kita belajar bagaimana mengasihi dan bagaimana kita berhubungan dan kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita membuat satu hubungan yang baik, menjalin satu hubungan yang baik satu dengan yang lain, membangun satu komunikasi yang baik. Itu yang Tuhan inginkan, agar tidak terjadi konflik. Membawa damai bukan menghindari daripada konflik. Setiap kehidupan kita di dunia ini pasti kita mempunyai problem, masalah, selisih pendapat, pasti ada konflik satu dengan yang lain. Tapi bukan kita lari daripada konflik itu, tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik itu. Bagaimana hidup kita yang memberikan dampak yang baik dalam satu situasi keadaan yang tidak baik, atau mungkin terjadi selisih paham atau terjadi suatu selisih pendapat. Nah, disitulah kita sebagai pendamai, artinya kitalah yang mencari solusi, memberikan jalan keluar di dalam setiap konflik yang ada. Nah, dikatakan kita adalah pembawa damai, ya. Jika kita menginginkan berkat Allah atas kehidupan kita, dan kita ingin dikenal sebagai anak-anak Allah, maka kita harus belajar menjadi pembawa damai. Amin. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa tingkat kerohanian kita atau kedewasaan rohani kita memberikan kita kemampuan untuk bergaul dengan baik dengan banyak orang. Jadi kedewasaan rohani ini yang bisa membawa kita di dalam bergaul, dalam pergaulan yang baik, artinya bergaul dalam pergaulan kita. Karena kedewasaan rohani kita, maka kita mempunyai kemampuan kita untuk bergaul dengan sesama kita atau dengan orang lain menjadi baik. Nah,
Allah mengajarkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Jadi kenapa? Karena Allah memanggil kita untuk membereskan hubungan kita satu dengan yang lain. Nah, dikatakan itulah kita sebagai pendamai. Bisa kita menjadi pendamai berarti tingkat kerohanian kita harus kita miliki. Kita harus mempunyai penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah dasar yang membuat kita bisa menghadapi dalam situasi keadaan apapun. Kita akan tetap kuat dan kita tetap kokoh untuk menghadapi setiap konflik atau permasalahan yang ada. Amin. Jadi firman adalah kekuatan, dasar kekuatan bagi saya dan saudara. Bisa Allah mengajarkan kita bagaimana kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kita andalkan bukan dengan kekuatan kita. Yang harus kita andalkan adalah kita segala sesuatu yang mau kita kerjakan atau suatu masalah yang harus kita selesaikan, kita bawa masalah kita kepada Tuhan dan kita doakan. Segala sesuatu dimulai dengan doa. Yakobus 4 ayat 2 berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Segala sesuatu yang tidak dengan doa, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan terjadi kesalahpahaman, akan terjadi iri hati, kedengkian, ya, mementingkan diri sendiri, semua hal bisa terjadi. Kenapa kita harus mulai dengan berdoa? Karena kita ingin Allah turut bekerja di dalam setiap persoalan hidup kita, pergumulan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dengan kuasa doa, dengan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan, maka musuh pun Tuhan damaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka segala sesuatu yang harus kita kerjakan, menyelesaikan suatu persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Mungkin ada konflik kita dengan sesama kita atau dengan teman-teman seiman kita, atau kita mendamaikan orang lain, harus dimulai dengan doa. Kenapa? Supaya Allah turut campur tangan. Amin. Nah, dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik, ya, di mana dikatakan bahwa kita adalah pendamai, kita adalah pembawa damai, berarti semua mulai daripada kita. Bisa kita melakukan segala sesuatu untuk kita membawa kedamaian, berarti ada sesuatu yang kita kerjakan, suka tidak suka, enak tidak enak, peduli, baik itu melukai atau kita dilukai, bisa terjadi. Benar? Nah, jadi mulai dari kita. Artinya mungkin hal itu merugikan kita atau menguntungkan kita, tapi kita tidak melihat itu. Tapi yang kita mau adalah bagaimana cara masalah itu selesai. Mulai dari kita. Kita harus punya inisiatif. Artinya kita mengambil suatu langkah, kita bertindak lebih dulu, bukan menunggu orang lain. Kenapa? Karena setiap kita, kalau kita tidak punya inisiatif, maka masalah itu tidak akan selesai. Jadi mulai daripada kita punya satu inisiatif, kita yang mulai dulu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Bisa jadi kesalahan itu datang dari kita. Jadi kita selalu mengambil inisiatif. Jadi Allah inginkan kita yang memulai. Jadi jangan kita menunggu orang. Kenapa? Bisa kita tidak menyelesaikan masalah kita dengan seseorang. Bisa kita mengalami suatu konflik dengan seseorang, maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita mencatat bahwa Matius
5 ayat 23 sampai 24, kita lihat. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kita yang mulai melangkah. Kenapa? Kita jangan menunda untuk menyelesaikan suatu konflik atau masalah, karena makin lama akan memperdalam dendam bahkan, atau membuat segala sesuatu lebih buruk yang akan menyebabkan makin dalam luka itu. Mungkin antara kita, atau mungkin orang yang bersangkutan yang konflik dengan kita, ya. Jadi kita yang melangkah terlebih dahulu, artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdamai dengan orang itu, baik dia yang salah atau kita yang salah. Tapi Tuhan mau kita mulai dengan inisiatif kita, tanpa menunggu orang lain. Kenapa? Supaya kita mencegah celah buat iblis masuk dalam kehidupan kita, supaya doa kita tidak terhalang. Amin. Nah, terus yang selanjutnya adalah Allah inginkan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik, ya, karena selisih paham dengan sesama, Allah mau kita bersimpati terhadap perasaan mereka. Arti simpati bagaimana sih? Kita lebih banyak mendengarkan daripada kita banyak berbicara. Kalau kita banyak mendengarkan, berarti kita mengerti akan dia, kita tahu permasalahan dia. Kalau kita mendengarkan dia, berarti kita menghargai dia. Jadi kita tidak dengan egonya kita, tidak dengan menuding. Tapi kita mau menjadi pendengar yang setia, berarti kita menghargai dia. Jadi kita simpati dengan dia, maka akan cepat menyelesaikan masalah kita, ya. Itu yang Tuhan mau, bagaimana kita menyelesaikan suatu konflik atau masalah. Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Berarti akal budi itu orang yang sabar, orang yang bijak. Akal budi, ya, membuat orang menjadi panjang sabar, membuat orang menjadi bijak. Jadi Allah mau kita menjadi bijak. Amin. Mendengarkan keluh kesah orang, mendengarkan, berarti kita menguji kesabaran kita. Berarti tingkat kedewasaan rohani kita teruji. Karena kesabaran adalah bagian daripada buah roh. Selanjutnya adalah akui peranan kita di dalam konflik itu. Artinya mengakui kesalahan dosa kita sendiri. Artinya, mari setiap konflik yang ada, kita tidak menyalahkan orang lain atau menuding orang lain terlebih dahulu. Mari setiap konflik yang ada, masalah yang ada, atau perselisihan paham kita dengan sesama kita, mulai dari diri kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan Alkitab berkata, Matius 7 ayat 5 berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Introspeksi diri kita dulu, karena kita bukan manusia yang sempurna. Artinya kita yang mulai dan belajar rendah hati. Artinya kita mengevaluasi setiap tindakan-tindakan kita, agar kita memperbaiki tindakan-tindakan kita, ya, supaya masalah itu terselesaikan.
tidak berkepanjangan. Kenapa? Dikatakan kita bukan manusia yang sempurna. Amin. Kita bukan manusia yang sempurna. Tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, kita bisa berbuat kesalahan. Dengan perkataan kita. Menurut kita biasa-biasa, tapi itu bisa menyakitkan orang lain. Membuat orang tersinggung. Membuat orang marah. Tapi kita merasa kita benar. Dengan perkataan kita. Lalu kita belajar. Mengelola kata setiap perkataan kita keluar dari mulut kita. Mengevaluasi setiap tindakan dalam kehidupan kita. Perbuatan kita, tingkah laku kita. Belajar rendah hati. Belajar untuk mengambil hikmah daripada setiap masalah yang ada. Amin. Sehingga terjadilah satu komunikasi yang baik, hubungan yang baik. Sehingga membuat dimanapun kita berada, kita menciptakan kedamaian. Kita adalah orang yang membawa kedamaian. Bukan membawa kekacauan. Kalau kita membawa kekacauan, dimanapun kita tidak akan disukai oleh orang. Tapi yang namanya kita pembawa kedamaian, ya, pembawa damai, dimanapun kita berada. Bahkan di saat kita tidak ada, orang akan merindukan kehadiran kita. Amin. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita harus seperti Allah. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Makanya kita disebut kita anak-anak Allah. Amin. Nah, selanjutnya adalah kita menyelesaikan masalahnya. Setiap konflik yang ada, kita lihat permasalahannya. Bukan orangnya, tapi permasalahannya. Di mana sih letak kesalahannya? Di mana sih letak persoalannya? Bukan menyalahkan orangnya. Tapi masalah itu yang harus kita selesaikan. Artinya, kita bisa menghadapinya kalau kita menyelesaikan masalahnya. Masalahnya bukan orangnya. Bukan menghadapi orangnya, tapi masalahnya. Maka kita akan mempunyai kesabaran. Kita akan memberikan jawaban-jawaban yang lemah lembut untuk meredakan situasi yang panas atau kegeraman. Jangan sampai kita dengan emosi kita orangnya yang kita tuju, sehingga terjadilah nanti bukan kedamaian, makin memperkeruh situasi yang ada, malah membangkitkan amarah orang. Nah, bagaimana kita cara menyelesaikannya? Tentu dengan perkataan-perkataan yang baik, lemah lembut, mungkin nasihat, atau suatu perkataan yang membangun, bukan menuduh-menuding, menjatuhkan. Nah, kita boleh memilih kata-kata yang bijak. Supaya kenapa? Orang yang mendengarnya mendapatkan kedamaian, ketenangan. Sehingga apapun yang kita katakan bisa diterima. Sehingga terjadilah penyelesaian masalah atau konflik tersebut. Ya. Amsal 16 ayat 21, orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Perkataan kita yang lembut, yang manis, ya, bisa membuat kedamaian di hati seseorang. Amin. Jadi orang yang bijak hati disebut berpengertian. Orang berpengertian, dia pasti tahu ungkapan perkataannya. Setiap apa yang disampaikan pasti dia akan diseleksi dan dengan bijaksana. Bukan kita main ketus, udah itu main perkataan kasar, malah bukan damai, terjadi keributan, memperkeruh masalah. Oke. Nah, selanjutnya bekerja sama sebanyak mungkin.
Artinya, sedapat-dapatnya. Artinya, di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Allah inginkan kita bekerja sama dengan semua orang. Amin. Di saat kita bisa bekerja sama dengan semua orang, kita bisa menciptakan suatu kedamaian dimanapun kita berada. Kita harus rendah hati, menghilangkan keegoisan kita, kesombongan kita. Keegoisan, kesombongan itu akan membuat dampak yang tidak baik dimanapun kita berada. Kenapa? Karena dia akan selalu membanggakan dirinya. Dia akan selalu berkata dia yang terbaik. Dia akan selalu berkata bahwa dia dan dia dan dia. Tapi orang yang sombong akan dijatuhkan Allah. Dengan keegoisannya dia mau menang sendiri. Orang harus nurut dia. Orang harus mendengar perkataannya. Mau salah mau benar, dia tetap merasa dia yang benar. Keegoisan dia. Maka hal itu kalau ada, maka kalau sifat itu yang ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan bisa bekerja sama dengan siapapun juga. Karena ditonjolkan adalah kesombongan dia, keegoisan dia, kehebatan dia. Maka dia tidak akan tunduk kepada siapapun. Dia tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Dia merasa orang yang harus tunduk kepada dia, orang yang harus ikutin dia. Tidak bisa. Yang kita butuhkan adalah satu hubungan yang baik, satu kerjasama yang baik, satu komunikasi yang baik, satu hubungan yang baik. Berarti satu hubungan yang baik berarti kita bisa bekerja sama atau berdamai dengan siapapun juga. Demi persekutuan, kita pasti akan mau kompromi dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan yang ada. Ya, demi suatu menciptakan suatu persekutuan. Kita dalam ibadah, ya, kita harus bisa, artinya membaur. Kita kompromi dengan sesama kita. Dan kita juga bisa menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Kalau kita sombong, kita egois, nggak mungkin. Benar? Nah, kenapa? Karena dia merasa dia orang yang harus sesuaikan dia. Tapi kita adalah pendamai. Kita yang menciptakan kedamaian itu. Semua mulai dari diri kita. Dan akan menciptakan dampak yang baik. Dimanapun kita berada. Asal kita memiliki hati Tuhan dalam hidup kita. Memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Karena dia rendah hati. Dan Yesus adalah rendah hati. Dan lemah lembut. Mari belajar kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Kita ngalah bukan berarti kalah. Tapi kita ngalah buat menjadi pemenang. Ya. Karena dia adalah Raja damai. Terus kita harus memperhatikan lingkungan kita. Sesama kita. Yang membutuhkan kita. Amin. Memperhatikan lingkungan yang ada. Orang-orang yang membutuhkan kita. Amin. Apa yang perlu kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Maka kita akan membuat dampak. Akan membawa suatu kedamaian dimanapun kita berada. Yang terakhir, berarti dalam suatu kehidupan kita mengutamakan hubungan yang baik. Artinya masalah pasti akan terjadi satu dengan yang lain. Gelas aja ketemu, gelas beling bisa pecah. Benar? Bisa retak. Gelas sama gelas beling coba diketok. Bisa pecah, bisa retak. Karena
kan manusia. Pikiran yang berbeda, hati yang berbeda. Pasti ada konflik atau selisih paham. Berarti kita tidak bisa mengharapkan semua orang setuju dengan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi jangan kita berharap ya semua orang setuju dengan segala sesuatu yang seperti yang kita inginkan. Artinya pendapat itu akan berbeda. Tapi kita tidak memaksakan pendapat itu harus sama dengan kita. Kenapa? Karena kita mempunyai hati dan pikiran yang berbeda. Tuhan menginginkan kesatuan. Amin, kesatuan hati. Kekompakan, kepedulian, kebersamaan, bukan keseragaman. Ya, artinya semua harus ikutin sama dengan kita, harus sama dengan saya, pendapatnya harus sama, keinginannya harus sama. Enggak. Karena Allah menciptakan kita beraneka ragam. Bukan berarti keseragaman, enggak. Tapi kita bisa menerima satu dengan yang lain. Kita bisa menyesuaikan satu dengan yang lain. Itulah keunikan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi dengan kehidupan kita seperti itu akan mencerminkan anak-anak Allah. Yaitu mencerminkan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita bisa hidup bergandengan tangan tanpa sepakat atas semua masalah. Jadi artinya kita tetap bersatu, bisa bergandengan tangan walaupun masalah ada, perbedaan pendapat ada. Amin. Ya, wajar kalau perbedaan pendapat. Dan kita bisa terima perbedaan pendapat itu. Kita tidak menjadi marah atau emosi. Jadi yang kita inginkan adalah kesatuan. Tuhan ingin kita mempunyai kesatuan. Dan ingat, kita tidak bisa mengharapkan semua orang setuju dengan segala sesuatu yang menurut kita. Jadi harus ada penyesuaian. Saling menerima. Ya. Jadi kita melupakan perbedaan pendapat. Dan kita menciptakan suatu kedamaian atau hubungan yang baik satu dengan yang lain. Amin. Ayat terakhir 1 Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi kita harus mengejar kedamaian atau perdamaian. Kita mencari perdamaian itu dan berusaha mendapatkannya. Mulai dari kita mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya agar tercipta suasana yang damai, suasana yang baik, hubungan yang baik dalam segala keadaan dan dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Kesatuan hati, kekompakan, kedamaian, menyatu satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, berbagi satu dengan yang lain. Amin. Itulah kita sebagai anak-anak Allah, sebagai salah satu bagian daripada keluarga Allah. Jadi kita semuanya adalah anak-anak Allah. Kita adalah keluarga Allah. Harus senantiasa ada damai sejahtera, sukacita, kesatuan hati, kekompakan. Amin. Puji Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, usahakan kita adalah orang yang membawa kedamaian. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa kedamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Biarlah kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pendamai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang membawa damai Tuhan. Kami boleh menjadi pendamai dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Bapa. Di mana ada konflik, di mana ada persoalan, ada pergumulan, disitulah kami mendamaikan segala sesuatunya. Karena Engkau Allah yang ada dalam diri kami, dan Engkau Allah yang turut campur tangan untuk menyelesaikan setiap pergumulan, persoalan, dan konflik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam kerajaan-Mu, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh membawa kedamaian dimanapun kami berada. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami hidup dalam kerajaan-Mu ya Tuhan.
Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, berilah daripada kami kerendahan hati dan bawa kami semakin berjalan di dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami boleh senantiasa mengikuti Engkau sebagai teladan kami Tuhan. Kami boleh belajar lebih lagi merendahkan hati kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, biar Engkau Tuhan Allah yang turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kembali juga hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Hikmat marifat semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Kami juga sepakat saat kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Feni Febrintai. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, maka Engkau Tuhan Allah yang menyertai. Dalam setiap pelayanan yang Engkau turut campur tangan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kesehatan yang sempurna Engkau berikan, dan juga penyertaan yang sempurna Engkau sertai Tuhan. Setiap serangan baik berupa apapun daripada sejak semua Engkau patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh sukacita, roh damai sejahtera boleh senantiasa ada di sepanjang pelayanannya Tuhan. Dan berkat dari barat, utara, timur, selatan boleh senantiasa menyertai di sepanjang pelayanannya. Dan juga untuk setiap anak-anaknya dimanapun dia berada, Engkau Tuhan Allah yang berikan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka perbuat boleh berhasil dan beruntung. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Taruhlah roh damai sejahtera, sukacita, keharmonisan senantiasa ada di dalam keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini, ikat dengan tali kasih-Mu. Dan juga untuk setiap daripada kami yang telah melayani Engkau pada hari ini, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami dengan urapan baru daripada Engkau. Berikan kami jubah dan hati dimanapun kami melayani Engkau, dan juga Engkau Tuhan Allah yang mengikat kami dengan satu kesatuan hati. Kami boleh bersatu di dalam pelayanan ini, bahkan jumlah di antara kami semakin Engkau tambahkan. Setiap roh perpecahan, roh intimidasi, roh yang bukan daripada Engkau yang menghalangi kami di dalam melayani Engkau, semua Kau ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah raya pada hari ini, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Roh kerendahan hati senantiasa ada di dalam setiap hati kami, dan hati yang senantiasa untuk mengoreksi diri agar menjadi lebih baik senantiasa ada dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh ada dalam setiap kehidupan kami, menuntun setiap langkah kaki kami. Engkau juga Tuhan Allah yang memberkati bangsa kami Indonesia, memulihkan keadaan perekonomian, pendidikan dalam berbagai bidang. Engkau turut campur tangan. Dalam pemerintahan juga Engkau turut campur tangan, agar setiap keputusan yang mereka putuskan benar-benar daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah juga pencurahan Roh Kudus-Mu boleh lebih lagi, penuaian jiwa boleh lebih lagi terjadi atas Indonesia. Indonesia boleh dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati tangan-tangan yang telah memberkati dalam persembahan apa yang mereka kerjakan. Engkau berhasil dan beruntung dalam pekerjaan, dalam profesi, semuanya Engkau bukakan pintu-pintu berkat bagi setiap daripada kami Tuhan. Dan juga untuk tangan yang belum sempat memberkati, Kau Tuhan Allah juga memberkati apapun yang mereka kerjakan, agar boleh berhasil dan beruntung. Dan ajar setiap daripada kami untuk lebih lagi belajar, menabur dan memberkati untuk kemuliaan nama-Mu, karena setiap berkat adalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang menyempurnakan doa kami, dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.